Hampir saja jantungku copot ketika Aisyah yang merupakan pacarku membuka pintu kos-kosanku secara tiba-tiba. Aku segera merapikan tas dan dompet yang berserakan di lantai. "Kamu jamret lagi?" tanya Aisyah kecewa. Aku hanya menunduk, lalu menatap ke arah lain. Tidak sanggup menatap wajah Aisyah yang terlihat begitu marah. "Bang, harus berapa kali lagi aku memperingati abang? Jangan jamret lagi. Kerja bang, kerja. Cari uang halal." Suara Aisyah terdengar emosi. "Apa enaknya sih bang jamret? Setiap saat dibayang-bayangi rasa berdosa. Belum lagi kalau tertangkap polisi. Abang pikir enak hidup di penjara?" Aisyah masih saja merepet. "Memang salahku sih menekuni pekerjaan haram. Padahal aku sudah berusaha untuk berhenti jamret, tapi belum berhasil. Cari kerja susah, apalagi hanya lulusan SD sepertiku. Ini yang terakhir, aku janji." Ucapku serius. Tapi aku tidak tahu apakah ini benar-benar bisa ku tepati. Kemarin juga abang bilang yang terakhir, tapi hari ini jamret lagi. Aisyah terlihat kecewa. Tapi kali ini serius, ini yang terakhir. Aku mencoba meyakinkan Aisyah. "Oke, aku pegang janji abang." Tapi Aisyah menjeda ucapannya. "Tapi apa?" Aku jadi was-was menanti syarat yang akan dilontarkan Aisyah. "Sekali lagi abang jamret, kita putus," lanjut Aisyah tegas. Nafasku seakan berhenti mendengar ancaman Aisyah. Aku sangat takut mendengar kata putus. Aisyah adalah cinta pertamaku. Mana mungkin aku sanggup putus darinya. Lagian kalau kami putus, siapa yang mau pacaran denganku lagi? Aku sebenarnya merasa minder pacaran dengan Aisyah. Masa tukang jambret sepertiku pacaran sama cewek syar'i seperti Aisyah? Tapi apa hendak dikata, cinta berhasil meruntuhkan sekat di antara kami berdua. Awalnya Aisyah tidak tahu kalau aku tukang jambret. Tapi aku yang jujur sendiri dengan pekerjaanku. Karena aku ingin berubah. Aku ingin hidup baik-baik. Ingin mempersunting Aisyah sebagai permaisuriku dengan uang halal. Meski itu masih sebatas mimpi. Sekuat apapun aku berusaha meninggalkan kebiasaanku, tetap pada akhirnya aku kembali lagi melakukannya. Aku butuh uang. Tidak mungkin selalu mengandalkan uang pemberian Aisyah. Meski kerap kali dia memaksaku mengambilnya. Aisyah hanya ingin aku berhenti menjamret. Aisyah memang sangat baik, cantik lagi. Entah apa yang dia lihat dariku, sehingga dia mau menerima cintaku. Aku memang lelaki bodoh. Tidak bisa membahagiakan cewek sebaik Aisyah. Aku berjanji pada diriku, kali ini aku harus berhasil berhenti menjamret. Aku tidak mau kehilangan perempuan sebaik Aisyah. "Oke, abang terima syarat kamu. Abang pastikan bahwa abang tidak akan mengecewakanmu lagi," ucapku serius. Aku pegang ucapan abang. Aisyah segera berlalu tanpa pamit terlebih dahulu. Sepertinya dia benar-benar marah. Sudah 1 minggu aku berhenti jambret. Ini benar-benar sangat sulit. Sampai untuk makan pun aku harus mulung. Hampir semua tempat di kota ini aku datangi untuk melamar kerja. Tapi nihil. Tidak ada satupun yang menerima lamaranku. Aku termenung di pinggir jalan.
Hari ini Aisyah ulang tahun. Aku ingin sekali memberinya kue ulang tahun seperti yang dilakukan orang-orang. Tapi aku harus cari uang dari mana? Suasana di sini sangat sepi. Tiba-tiba naluri jambretku mengusik lagi. Tidak. Aku sudah berjanji pada Aisyah. Ku keluarkan ponsel dari dalam saku. Apa aku jual saja ini? Tapi bagaimana aku menghubungi Aisyah lagi? Jambret sajalah sekali lagi. Lagian Aisyah juga tidak akan tahu. Pikiranku jadi kacau. Isi otakku saling berdebat antara tidak dan iya. Namun siapalah diriku? Hanya pendosa yang imannya masih sangat rapuh. Akhirnya aku kembali lagi melakukan ini. Ya, ini yang terakhir. Hanya untuk membeli kue ulang tahun bidadari Salihaku. Aku langsung tancap gas begitu melihat dua cewek yang sedang berboncengan di atas motor metik. Dengan cepat ku tarik tas lempang milik cewek yang duduk di jok belakang. Berhasil, tapi naas. Mungkin karena tarikanku terlalu kuat, sehingga cewek yang memakai helm itu terpelanting ke aspal. Aku tidak peduli. Segera aku lajukan motor secepat mungkin, menjauh dari suara jeritan di belakangku. Begitu sampai di kos, segera ku geledah tas milik cewek tadi. Ku abaikan ponsel dan barang-barang berharga lainnya. Untuk saat ini aku hanya butuh uang agar bisa membeli kue ulang tahun untuk Aisyah. Aku menemukan uang 100.000 3 lembar. Ku rasa ini cukup. Setelah memasukkan tas hasil jambret ke laci, aku segera pergi ke toko kue. Hari sudah semakin siang. Aku tidak mau terlambat memberikan kuenya kepada Aisyah. Aku berjalan menyinjing kue ulang tahun dengan perasaan senang. Akhirnya, aku bisa mewujudkan keinginanku. Ku bayangkan raut wajah bahagia Aisyah saat menerima kue ini. Rasanya ingin cepat-cepat bertemu dia. Sudah beberapa kali aku mencoba menghubungi Aisyah, tapi panggilanku diabaikan. Apa dia masih marah? Aku jadi frustasi. Aku berinisiatif kembali ke kos. Tidak mungkin juga aku mengantar kue ini ke rumahnya. Bisa disate hidup-hidup aku sama bapaknya. Sesampai di kos, aku mencoba menghubungi kembali nomor Aisyah. Tapi aneh, kenapa suara ponsel Aisyah ada di kamarku? Tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Aku segera mengeluarkan tas yang sudah kusimpan di laci tadi. Bukankah ini tas Aisyah? Ya Tuhan, semoga bukan. Ku keluarkan semua isi di dalam tas. Benar saja, aku menemukan ponsel Aisyah di sana. Aku juga menemukan KTP dan kartu lain miliknya. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Dan ada satu amplop coklat yang menarik perhatianku. Di sana tertulis modal usaha untuk Bang Adit, calon imamku. Aku terduduk lemas di lantai. Bahkan untuk mengangkat tangan saja rasanya tidak sanggup. Beberapa kali ku benturkan kepala ini ke dinding. Betapa bodohnya diriku. Aku memang laki-laki tidak berguna. Ya Tuhan, apakah ini hukuman karena aku telah mengingkari janjiku untuk yang kesekian kalinya? Hari sudah semakin gelap. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Aku berdiri di depan Aisyah dengan menjinjing kue ulang tahun untuknya. Mataku sendu menatapnya yang mungkin sangat kecewa kepadaku. Selamat ulang tahun Aisyah. Maaf, ini tidak seperti yang kamu harapkan.
Aku meletakkan kue ulang tahun di samping pembaringan terakhir Aisyah. Tanah gundukan yang tertutup pelepah kelapa itu masih basah. Aku tersungkur ke tanah, tenggelam dalam isakan tanpa suara. Ya Allah, hukuman apa yang pantas untuk orang sepertiku?